Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program ini kita akan membahas mikrotik akses. Materi yang akan kita pelajari: 1. Metode akses router OS, 2. Akses router port menggunakan Winbox, 3. hostname IP address pada Winbox, 4. Pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, 5. Akses VNet Lab dengan Winbox, dan lain-lain. Membahas tentang metode akses mikrotik router OS. Untuk cara mengakses mikrotik itu ada berbagai akses metodenya, dan cara untuk akses mikrotiknya pun beragam. Ada aplikasi seperti via keyboard, serial non-service diner SSH, Inbox, FTP, API, VoiceChat and Webwing, Matchdown, lokal, Windows Terminal Menu, mikrotik TICF. Kebanyakan saat ini memilih untuk menggunakan Winbox. Untuk akses mikrotiknya, ketika kita berhasil pertama kali akses mikrotiknya, informasi router OS dikonfigurasi, jadi nanti kalian bisa load saja. Selain Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP, yang dimana berfungsi untuk mengambil data di mikrotik, atau juga bisa menggunakan API, Application Programmer Interface, yang mana ini bisa digunakan untuk mengembang network programming. Selain itu, bisa juga menggunakan QuickSet website yang berbasis HTTP. Kemudian ada juga yang namanya mikrotik TICF. Jika kalian ingin mengecek mikrotik interface-nya, bandwidth-nya berapa secara real time, maka bisa menggunakan mikrotik TICF. Lalu adapun untuk pembelajaran, kita nanti akan menggunakan lab virtual environment. Ini adalah tampilan dari Winbox-nya. Nah, untuk pertama kali kalian pastikan bisa terkoneksi dan teridentifikasi mikrotiknya. Dan di sini juga terdapat MAC address. Maka dari itu kita bisa login menggunakan MAC address terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita bisa klik connect. Kalau misal mikrotik kalian masih kosong, belum ada tampilan apa-apa, maka tampilan router OS seperti ini. Di sini kita akan melakukan uji coba login Winbox menggunakan IP address. Langsung saja kita implementasikan pada halaman Winbox kita. Nah, di sini kita bisa mengganti hostname pada router. Kita pada hostname kita nama by defaultnya adalah mikrotik. Nah, kita bisa mengganti sesuai kebutuhan. Caranya gimana? Jadi kita bisa klik sistem, terus di sini ada identity. Kemudian kita ubah namanya sesuai keinginan. Misal di sini saya menggunakan RP-Lia. Setelah selesai kita bisa apply, lalu oke. Di sini hostname-nya sudah berubah. Selanjutnya membahas tentang IP address yang mana di sini terletak di sisi kiri. Saat ini belum ada konfigurasi IP address apapun. Bisa memberi IP address pada router kita dengan cara klik logo plus, lalu di update-nya di sini saya akan menggunakan IP address V4 dengan IP 192.168.88.1/24. Kemudian interface-nya kita sesuaikan dengan Ethernet yang kita gunakan, yakni Ethernet 2. Kemudian kita apply, maka di sini nanti network-nya sudah teridentifikasi, yakni 192.168.88.0. Maka di sini IP-nya sudah ada. Di sini saya akan menjelaskan tampilan mikrotik pada aplikasi Winbox. Saya akan mengenalkan dari yang pertama, bagian Connect to. Merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router dengan maka address atau IP address. Kemudian pada bagian login ini merupakan opsi user yang digunakan dalam mengakses mikrotik. Jika kalian belum pernah, maka usernya menggunakan admin dan passwordnya itu kosong. Kemudian pada menu identitas pada mikrotik ini merupakan nama hostname mikrotik. Kemudian ada version. Ini adalah versi image pada mikrotik kita. Login, kemudian saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada
Winbox. Nah, fitur-fiturnya di sini yang pertama adalah Quick Set, yang mana ini merupakan konfigurasi cepat. Kemudian ada Checks. Bagian ini digunakan untuk mengontrol jika ada banyak akses point. Selanjutnya ada Interface, yang mana ini menginformasikan terkait beberapa interface yang dimiliki oleh router mikrotik kita. Kemudian ada Wireless Bridge, Mesh, lalu di sini ada IP, merupakan menu untuk melakukan konfigurasi. Kemudian juga ada routing, kemudian ada sistem, ini merupakan fitur yang paling banyak. Kemudian juga ada file, ada juga radius, yang mana ini digunakan untuk radius klien untuk bagian tools. Mungkin kalian ingin mengaktifkan beberapa fitur yang ada pada menu toolsnya. Kemudian ada juga terminal, yang mana dia bisa kita lakukan untuk konfigurasi mikrotik secara baris perintah. Selanjutnya juga ada Mixport, yang mana ini bisa kita manfaatkan untuk membuat file .tif yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting pada fitur yang tidak jalan dengan baik. Pada materi ini membahas cara mengakses virtual router mikrotik menggunakan Pinet Lab. Nah, Pinet Lab ini adalah aplikasi lab outlet jaringan, jadi bisa kita gunakan, pakai, dan persiapkan terlebih dahulu Pinet Lab-nya yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Lalu kita persiapkan juga aplikasi Winbox dan kita akan melakukan koneksinya antar IP dengan router virtual mikrotik menggunakan Winbox. Kita lanjut saja ke topologinya. Seperti yang saya tadi katakan, pastikan kalian sudah menginstal Pinet Lab-nya. Kita menambahkan perangkat mikrotiknya, kalian bisa klik kanan, kemudian kita pilih node, lalu kita bisa cari mikrotik OS. Lalu pada bagian image saya memilih mikrotik 649. Kemudian untuk deskripsinya pada mikrotik kita biarkan di file pada bagian ikonnya. Saya menggunakan ikon router. Lalu kita scroll ke pada menu GMO Option. Ini saya biarkan kosong. Jadi kita hapus saja. Jika kita sudah, kita bisa klik save. Nah, kita lihat di sini sudah mempunyai mikrotik router OS-nya. Kemudian kita bisa nyalakan perangkat tersebut untuk bisa terakses mikrotik ini dengan aplikasi Winbox. Maka kita perlu menambahkan network. Nah, kita klik kanan lalu kita klik networknya. Di sini untuk table kita ganti menjadi manajemen. Kalau itu nanti akan mendapatkan privat yang 192, kalau coldnetnya nanti akan mendapatkan IP privat yang 10. Di sini saya menggunakan yang manajemen cold saja. Lalu kita bisa klik save. Untuk bagian nanti kita ganti menjadi ISP. Di sini hubungan mikrotik dengan ISP. ISP ini tersedia layanan internet, lalu kita klik save. Lalu untuk bisa terhubung ke Winbox, kalian bisa buka terminal portnya terlebih dahulu. Loginnya di sini menggunakan username default karena masih kosong. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali untuk masuk ke terminalnya. Kemudian kita login menggunakan defaultnya. Nah, di sini masih kosong. Enter saja, lalu kita cek IP address yang didapatkan tersebut. Nah di sini kita disuruh membuat passwordnya. Untuk cek IP-nya kita bisa IP address print. Ini adalah IP address yang kita dapatkan secara DHCP. Lalu kita bisa langsung ke aplikasinya. Nah, di sini sudah terdeteksi. Menjelaskan tentang akses router WebVic. WebVic ini adalah metode akses yang bisa digunakan untuk mikrotik yang berbasis halaman browser. Jadi, website ini diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan versi yang sama dengan Winbox, dan ada juga support IP versi 4 dan IP versi dan juga support HTTP dan HTTPS. Ini juga sering digunakan sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router WebVic ini bisa dengan mematikan IP router pada browser. Cara menggunakan WebVic ini kita harus terkonfigurasi terlebih dahulu IP address pada mikrotiknya. Untuk mencobanya, buka browser dan ketikkan IP
address-nya, lalu akan muncul menu seperti ini. Di sini kita bisa login saja. Kalian bisa lihat di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini banyak fitur-fitur dan juga terdapat terminal. Saya akan menjelaskan mengenai QuickSet sejak Mikrotik Router OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru yaitu QuickSet. Pada menu QuickSet yang mana ini merupakan menu yang bisa digunakan untuk konfigurasi router lebih cepat. Jadi, jika bisa menggunakan banyak menu dengan menggunakan QuickSet, ini kita bisa mengkonfigurasi Mikrotik dalam satu tampilan saja. Intinya, settingan dasar router dalam satu tampilan saja, atau QuickSet itu hanya dapat digunakan pada Mikrotik yang support wireless saja. Remote Access, Talent, dan SSH. Ini merupakan metode yang digunakan untuk juga dalam mengakses Mikrotik based on terminal command line interface. Untuk mengakses Talent dan SSH perlu terkonfigurasi yang terkonfigurasinya terlebih dahulu IP address pada Mikrotik seperti tadi. Jadi akses router via tag atau CLI dapat dilakukan melalui SSH Talent Console New terminal dan terminal atau WDF. Nah, ini juga dapat digunakan untuk running script atau ketika kita mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Jadi, perbedaan Talent dan SSH itu pada umumnya Talent biasanya dikatakan tidak aman dan SSH dikatakan aman. Untuk bisa mengakses router via remote SSH atau Talent bisa menggunakan aplikasi remote seperti PuTTY, Win, SCP, dan seterusnya. Di sini kita akan coba Talent. Pertama kita ganti menjadi order. Kita pilih order. Setelah itu di sini kita pilih Talent. Lalu kita ketikkan IP 192.168.132.140. Lalu kita bisa login. Tampilannya akan seperti ini. Serial Console atau metode yang bisa digunakan untuk mengakses Mikrotik Router OS. Serial Console adalah cara lain untuk remote di router. Dengan cara ini juga bisa dilakukan troubleshooting jika tidak dapat di remote pada Winbox. Perlu diketahui dengan cara ini hanya bisa remote dengan CLI dan tidak semua router bisa menggunakan cara ini. Hanya beberapa router saja yang tersedia port console seperti ini. Untuk port console itu seperti pada gambar di samping. Dan untuk kabel serial kalian bisa lihat, jadi yang tersedia port console itu tidak semua router, hanya beberapa saja yang sudah canggih. Nah, serial kabel ini digunakan aplikasi apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua flash pada Mikrotik. Jadi, serial console ini dibutuhkan saat kita menggunakan net install remote via serial. Console membutuhkan kabel TB9 atau konverter USB ke TB9 menggunakan program Hyper Terminal Hardware 11520 dan data bitsnya 8, party non-bit 1, dan volume only 0. Cara menggunakan serial call ini kalian bisa masuk ke terminal seperti PuTTY, lalu pilih connection type serial dan sesuaikan serial.com berapa yang dapat dilihat pada device manager. Jadi kita harus lihat dulu serial lainnya itu berapa menu device manager. Lalu speknya 115.200. Untuk perangkat ketik connection type menggunakan serial.